Bagian Bu. Bangga. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak BPH Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua dan dosen program studi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Yang terhormat Pembina Asrama Putri Stikes Muhammadiyah Ciamis. Yang terhormat Ketua Organisasi Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peresmian logo dan nama Angkatan 21 dengan tema menjalin silaturahmi dengan sesama tanpa memandang batasan. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian menuju ke Islam. Hadirin yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan kami membacakan susunan acara antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes Muhammadiyah Ciamis. 4. Pelaporan Ketua Pelaksana. 5. Sambutan-sambutan. 6. Acara inti. 7. Doa. 8. Penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ali Apriansyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwal yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafuru wal ghafur. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'aun wa Samud. Balil ladina kafaru fi taqdib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali Apriansa. Semoga bermanfaat khususnya bagi pembaca umumnya bagi kita semua. Acara selanjutnya, nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tikas Muhammadiyah Ciamis. Hadirin, dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana kepada Muhammad Ramdan Nuzulul Furqan dipersilakan. Laporan Ketua Panitia Kegiatan Syukuran Angkatan sekaligus peresmian Nama Angkatan 21 Kooperatif. Tanggal 11 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya,
yang terhormat Ketua Prodi dan dosen D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis, yang terhormat pembina Asrama Putra dan Putri, yang terhormat Ketua Organisasi Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis, serta tamu undangan dan rekan-rekan yang mengikuti Zoom meeting. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keridhoannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan syukuran angkatan sekaligus peresmian nama angkatan 21 Kooperatif. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai ketua pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Nama dan tema kegiatan. Yang pertama, nama kegiatan. Syukuran angkatan 21 sekaligus peresmian nama angkatan Kooperatif. Dan untuk tema kegiatannya yaitu menjalin silaturahmi dengan sesama tanpa memandang batasan. Yang kedua, tujuannya. Yang pertama, meresmikan nama angkatan 21 program studi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. 2. Menjalin silaturahmi antar angkatan 19, 20, dan 21 D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Yang ketiga, memperkokoh tali persaudaraan dan menjalin keakraban antar angkatan. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020. Waktu dimulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Waktu Indonesia Barat. Tempat di depan gedung Prodi D3 Keperawatan. Yang keempat, panitia syukuran angkatan seluruh mahasiswa tingkat 2 D3 Keperawatan berjumlah 63 orang. Yang kelima, sumber dana. Dana berasal dari iuran D3 Keperawatan tingkat 2. Yang keenam, penutup. Yang saya hormati Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya, Ketua BEM, Ketua SEMA, dan teman-teman yang saya cintai. Saya mewakili panitia pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan syukuran angkatan 21 sekaligus peresmian nama angkatan Kooperatif insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan peresmian nama dan logo angkatan 21 masih ada kekurangan. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Ramdan Nuzul Furqon yang telah memaparkan laporannya. Acara selanjutnya, sambutan perwakilan panitia angkatan kepada Rafiuddin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberi syafaat wabil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ketua dosen Prodi D3 Keperawatan yang cantik, Ketua Organisasi Stikes Muhammadiyah Ciamis, yang saya hormati tamu undangan dan rekan-rekan Zoom yang saya banggakan.
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan acara syukuran angkatan. Yang pertama mungkin saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf atas terselenggaranya acara ini karena ya terlalu dadakan. Mungkin untuk syukuran angkatan kali ini kami mengambil tema menjalin silaturahmi dengan sesama tanpa memandang batasan. Untuk nama angkatan sendiri yaitu Koprato, Komunitas Perawat Angkatan 21, yang bermakna yaitu mahasiswa di 3 keperawatan angkatan ke-21 mengambil sebuah logo dari nama Koprato yang merupakan kepanjangan dari Komunitas Perawat Angkatan 21. Terlahir dari angkatan ke-21. Angkatan ini merupakan angkatan yang mempunyai rasa ikatan kekeluargaan yang tinggi, semangat untuk mengabdi, memberi kekuatan yang saling melindungi satu sama lain, saling mendukung antar calon perawat demi menegakkan kedisiplinan dan dapat bertanggung jawab dalam apapun. Adapun makna yang terdapat dalam logo tersebut, yang pertama yaitu bintang, diartikan sila pertama yaitu Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tali tambang, yaitu diartikan adanya rasa ikatan. Yang ketiga, lidah api, yang diartikan semangat pengabdian yang dilandasi nilai Pancasila. Yang keempat, lampu warna putih, diartikan sebagai identitas perawat. Kelima, padi, diartikan semakin berisi semakin merunduk. Keenam, 2 lingkar kecil di atas, diartikan keimanan dan ilmu. 7, perisai, diartikan kekuatan dan saling melindungi satu sama lain. 8, kita diartikan sebagai pengikat tali persaudaraan dan kekeluargaan. 9, warna emas, menandakan kebanggaan dan kesuksesan. 10, warna hitam, menandakan keseriusan dan kewibawaan. 11, tulisan D3 keperawatan dan angka Romawi XX1 melambangkan tempat kita menuntut ilmu. Romawinya sebagai angkatan ke-21 prodi D3 keperawatan. Yang saya harapkan mungkin dari makna ini, semoga apa yang ada dalam arti dalamnya ini bisa dipakai ataupun diaplikasikan dalam kehidupan mahasiswa prodi D3 keperawatan angkatan 21. Dan saya memohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam memberikan penjelasan, kesalahan ada dari diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rapi Nudin yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Ciamis kepada Haris Andiana, dipersilahkan. Itu kan kebiasaan ngecas sampai jadi nggak asup ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa min syururi wa ala alihi Muhammad. Aku Rinjayat selaku Wakil Ketua 2 Stikes Sunda Ciamis. Yang terhormat Pak Mas Nusi dan BPH. Yang terhormat Ketua Prodi Program Studi D3 Keperawatan dan seluruh dosen program studi D3 Keperawatan yang saya hormati, dan Ibu Maris seluruh pembina asrama ASPI ya, dan teman-teman dari angkatan Prodi D3 Keperawatan angkatan 21 yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan mungkin ini adalah kegiatan pertama dari seluruh senat mahasiswa yang ada di Stikes Sunda Ciamis, karena dari prodi-prodi lain belum ada yang mengajukan acara. Jadi dari jauh-jauh hari teman-teman dari angkatan 21 ini emang sudah ngelobi gitu Pak. Jadi baguslah, saya bangga dengan teman-teman karena dengan adanya pandemi ini tidak menghambat kalian melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Saya bangga sekali
teman-teman dari Program Studi 3 Perawatan Angkatan 21 bisa melaksanakan kegiatan syukuran angkatan sekaligus peresmian logo dan nama angkatan. Kopratu. Kopratu itu komunitas perawat angkatan 21 ya. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara peresmian ini teman-teman semua angkatan 21 khususnya bisa menambah rasa kekeluargaan antara teman-teman semua, tapi jangan hanya kepada sesama angkatan, adik kelas maupun ke kakak tingkatnya harus ditingkatkan. Dan untuk teman-teman semua, saya harap tetap jaga rasa kekeluargaan antara teman-teman angkatan 21. Meskipun kita kuliah ini online, belum melaksanakan secara offline dengan rutin karena pandemi ini belum selesai. Yang mudah-mudahan di tahun depan pandemi ini bisa cepat selesai. Ya karena apa? Pembelajaran online itu sangat-sangat mungkin saya juga ini Pak banyak hambatan juga, terus agak kurang juga menurut saya Pak. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa melaksanakan kegiatan secara normal lagi seperti dahulu lagi. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan Prodi di Keperawatan Angkatan 21 bisa menambah rasa kekeluargaan antara teman-temannya. Ya, terima kasih. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haris Andiana yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Prodi D3 Keperawatan kepada Bapak Suhanda SAGS Kopners MKes. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Yang saya hormati perwakilan dari Badan Pembina Harian Bapak Dr. Andes Sanusi ZA, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 2 Pak Nur Hidayat, yang saya hormati para dosen, Ibu Asrama dan Ibu penjamin masa depan kita, konsumsi ya. Pengurus BEM, SEMA, dan seluruh mahasiswa Prodi D3 Keperawatan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita semua untuk bisa hadir dan menyelenggarakan acara peresmian Angkatan 21 dan syukuran Angkatan 21 dan peresmian logo. Memang wacana penyelenggaraan peresmian ini sudah diajukan beberapa waktu yang lalu. Tidak seperti tadi disampaikan oleh perwakilan dari BEM, tidak seperti dalam kondisi normal. Ya, banyak pertimbangan yang didiskusikan di saat pengajuan proposal tersebut. Dan alhamdulillah finalnya kemarin saya ada laporan dari panitia bahwa sudah disetujui dan tempatnya di sini. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah disetujui berarti sudah clear. Pimpinan dari depan menyetujui acara ini dan disepakati bersama dengan panitia. Alhamdulillah. Saya menyampaikan
rasa bangga kepada panitia yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini dengan kondisi yang serba terbatas. Terima kasih atas kerja kerasnya, atas kekompakannya, sehingga tadi kata Ketua BEM, ya ini adalah angkatan yang pertama yang menyelenggarakan kegiatan peresmian. Oleh karena itu, kita beri aplaus untuk angkatan 21 dan 3 keperawatan. Mudah-mudahan menyusul dari program studi yang lain. Karena menurut saya, pandemi ini bukan untuk ditakuti, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan harus beradaptasi secara terapeutik ya dengan kondisi seperti ini. Kalau di lingkungan stikes kita bergaul dengan yang negatif COVID. Padahal tuntutan profesi kita itu harus bisa menyelesaikan kasus COVID di tempat-tempat pelayanan. Berarti kita harus bisa beradaptasi dan mengatasi masalah itu. Bagaimana kita bisa sampai ke sana dengan yang normal saja kita belum bisa melakukan adaptasi dengan benar. Oleh karena itu, lewat Wakil Ketua 2, kami dari D3 Keperawatan mengajukan segeralah dibuka secara offline perkuliahan. Kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, karena besok tantangannya kita bukan dengan orang yang sehat lagi, dengan pasien-pasien COVID di tempat pelayanan. Kalau dengan yang sehat saja kita rikuh, tidak bisa mengatasi masalah itu, apalagi dengan yang sakit. Oleh karena itu harapan kami awal tahun mudah-mudahan bisa diselenggarakan pembelajaran dan ya ibu asrama ya dan ibu dapur sudah gatel ibu dapur udah lama gak masuk, kesian. Oke, sedikit berkaitan dengan syukuran dan peresmian ini dengan headline-nya menjalin silaturahim. Saya sedikit akan garis bawahi silaturahim. Sebagai Kaprodi, saya sangat berharap bahwa angkatan ini bisa menjadi lokomotif perbaikan, khususnya di level mahasiswa. Syukur-syukur bisa memberikan warna disiplitas. Ya, disiplitas akademik antar prodi. Jadi manfaatkan angkatan ini untuk bisa memperlancar proses pendidikan. Memperlancar proses pendidikan dalam rangka pencapaian cita-cita mahasiswa semua, gitu. Jadi harapan kami, sensitivitas angkatan, sensitivitas SEMA dan BEM itu bukan hanya kepada hal-hal yang langsung berhubungan dengan pribadi-pribadi secara langsung ya, tetapi juga yang utamanya harus dikaitkan dengan kurikulum. Jadi adanya peresmian angkatan diharapkan bisa mempercepat pencapaian kurikulum. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya dari angkatan ini. Mudah-mudahan angkatan ini bisa menjadi jembatan dalam mempermudah proses transfer pendidikan dari institusi ke mahasiswa. Jangan sampai hanya giat misalnya demonya saja. Kalau ada demo sesuatu yang dirasa kurang menguntungkan mahasiswa, itu gairahnya begitu besar. Tetapi kalau berbicara tentang pencapaian pendidikan, pencapaian sasaran pendidikan, sepertinya energinya lemah. Nah, mudah-mudahan harapan itu bisa tercapai. Yang kedua, harapan kami dari Prodi, mudah-mudahan tadi angkatan ini jadi
tali pengikat bagi warga-warganya di Angkatan 21, bahkan lintas angkatan, bukan hanya di masa pendidikan saja sekarang, sampai akhir hayat. Karena angkatan ini hanya terbentuk satu kali. Saya tahun 95 membuat angkatan program studi D3 keperawatan, sampai sekarang tidak berubah. Sudah 28 tahun yang lalu tetap tidak berubah, dan sampai saya meninggal mungkin tetap saja ikatan angkatan itu tidak berubah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan angkatan ini banyak berkahnya, ya, bermanfaat bagi semua. Kemudian nanti saya harapkan ketika angkatan 21 ini sudah pada lulus, bekerja di berbagai institusi, saya harapkan Anda kembali ke kampus, melaporkan kepada kami atas keberhasilan-keberhasilan Anda. Reunilah di sini, seperti kondisi yang sekarang atau lebih hebat dari yang sekarang. Kami tunggu reuninya dengan berbagai latar belakang pekerjaan dan profesi. Mungkin saja ada yang lintas profesi bekerjanya nanti. Tidak menutup kemungkinan. Jadi kami berharap nanti Angkatan 21 mengadakan reuni dengan keberhasilan-keberhasilannya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, silaturahim itu sebenarnya hakikatnya itu adalah mengeratkan sesuatu yang lepas, yang tercerai-berai sebenarnya. Ya, jadi silaturahim hakikatnya bukan menyatukan orang-orang yang sudah satu perasaan, tetapi silaturahim yang sebenarnya itu adalah mengikat orang-orang yang tercerai-berai. Oleh karena itu, kalau ada masalah di Angkatan 21, segera benahi, segera ikat dengan silaturahim itu. Ya. Dan yang terakhir, silaturahim itu berarti menjalin hubungan secara vertikal dengan Allah. Jangan sampai silaturahim dengan sesama baik, tetapi kedekatan dengan Allah semakin jauh, semakin renggang. Oleh karena itu, gunakanlah kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan di angkatan ini untuk mendorong agar lebih dekat dengan Allah. Baru akan tercapai cita-cita angkatan ini. Itu pesan saya. Jadi ingat, tugas dari angkatan ini membantu program studi untuk membantu mencapai cita-cita mahasiswa. Ya. Yang kedua, erat hubungan, bukan hanya yang sudah satu perasaan, tetapi juga dengan yang mungkin ada berbeda pendapat sehingga terjadi clash. Ya. Yang ketiga, kami tunggu nanti laporannya pada saat reuni, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Mungkin saya juga sudah tidak di sini, tapi kalau saya masih hidup, saya tunggu undangannya. Mungkin Pak Henry nanti yang memimpin Stikas, ya, insya Allah. Atau Pak Dadi, pendatang baru, ya Pak Dadi, ya. Kami tunggu. Dan yang terakhir, tadi, jangan sampai terbatas pada hubungan antar manusia saja. Ya, karena tidak akan ada berkahnya kalau kegiatan hanya terbatas untuk pencapaian duniawi saja. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup, kami mohon Bapak Ketua, Wakil Ketua 2 untuk meresmikan logo dan nama Angkatan 21 ini, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suhanda SAGS Kopners MKes yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan dari BPH Stikes Muhammadiyah Ciamis kepada Bapak Dr. Andes Sanusi JA, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa aja jundah, wa hazzam wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tidak ada kata-kata yang terpuji, bahkan ilmiah, hanya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, penata alam raya yang tidak ada tandingannya. Maka pantas kalau kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar dengan segala ilmunya. Yang menguasai lagi dan salawatnya yang telah merevolusikan tentang kehidupan keluarganya, sehingga kehidupan keluarganya itu sobirun, syakirun, dan mutawakilun. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat akhir zaman setia, taat, patuh terhadap ajarannya. Yang terhormat Ketua Prodi Keperawatan, D3 Keperawatan, yang kami hormati, Wakil Ketua 2 Setikas Muhammadiyah yang kami hormati, Sek Prodi Keperawatan yang kami hormati, para dosen, para mahasiswa, para pembina asrama yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan keluarga besar D3 Keperawatan. Walaupun Pak Uci ke kampus itu dalam keadaan santai, tidak tahu apa-apa ya, bahwa sekarang ini adalah acara tasyakur angkatan ke-21. Tetapi Pak Uci itu selalu siap di mana saja berada dan kapan saja berada, sehat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun keadaan corencang ya, tidak seperti biasa, ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan selesainya, itu makhluk Allah yang halus itu. Makanya kita itu harus banyak bersilaturahim, bukan hanya dengan penduduk dunia seperti manusia, tapi makhluk-makhluk manusia itu adalah sebagai makhluk Allah. Makanya kata Nabi, irhamu maghfir yarhamkum. Bersilaturahimlah dengan penduduk bumi, nanti penduduk langit akan bersilaturahim. Jadi menebar tentang kasih sayang kepada siapapun, tidak arbaban min dunillah, tidak sistem piramid. Jadi semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya yang membedakannya itu adalah kualitas ketakwaan itu sendiri. Jadi oleh karena itu kami merasa bersyukur, bergembira bahwa tasyakur ini angkatan ke-21 sampai sekarang, kemudian juga peresmian logo. Ya, mudah-mudahan ini membangkitkan kepada kita sekalian, membangkitkan pemikiran kita, kemudian membangkitkan tentang langkah kita, membangkitkan tentang spiritualitas kita di dalam kehidupan. Sebab tidak ada lain bahwa yang akan dibawa oleh kita itu amal. Bukan kepangkatan, bukan hal lain sebagainya, tetapi amaliah. Bila pergi membawa bekal, bila mati membawa amal. Itu kata Buya Hamdan. Jadi oleh karena itu, marilah kita bersama-sama. Jadi angkatan sekarang ini Pak Uci namakan Mujaddid Dakwah 21, gitu kan. Jadi harus menjadi mujaddid, pembaharuan di samping mujahid dakwah, pejuang-pejuang dakwah. Karena dakwah itu tidak sistem larbaniyun fil Islam, tidak sistem kependetaan dalam Islam. Itu semua wajib sesuai dengan profesinya masing-masing. Isbir lizaika injabota tabibaha waktu lijahlika injabota muhalimah. Sabarlah karena penyakitmu apabila menjauhi doktermu, dan terimalah kebodohanmu apabila menjauhi guru.
Jadi oleh karena itu kita harus berenang. Di dunia ini merupakan lautan faedah. Ya, kun rajulun rijluhu bisyara wa himmatuhu bisyaraya. Jadilah Anda itu yang kakinya di planet bumi dan cita-citamu sampai bintang galaksi. Jadi oleh karena itu, marilah kita itu menjadi manusia yang cerdas sehingga tahu tentang rahasia pada diri kita, dari mana kita datang, di mana kita berada, dan kemana kita akan pergi. Jadi jadilah orang-orang yang berilmu, tapi bukan berilmu ansih, tapi berilmu kuat spiritualnya, kemudian maka diberikan gelar yaitu yang disebut ulul albab, yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kami atas nama BPH mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang tercinta, ya, mudah-mudahan angkatan demi angkatan memberikan kontribusi yang positif dari perjalanan Setinkas Muhammadiyah yang memang cita-citanya untuk lebih luas lagi menjadi Universitas Kesehatan, ya. Tetapi itu kan cita-cita, ya. Jadi sampai di bintang galaksi itu merupakan cita-cita, asal niat kita misalnya ada semangat kita dan lain sebagainya. Walaupun kita itu keluar dari kampus Muhammadiyah tetap jauh di mata, dekat di hati. Jadi harus seperti itu. Jadi siapapun gurunya hormati walaupun tidak ngajar. Walaupun Pak Uci tidak tahu, tidak mengajar di D3 keperawatan, tetap saja saling menghormati. Makanya kita itu mungkin kurang menghormati kepada corona, sehingga corona itu tidak ada waktunya sampai sekarang, entah kapan dan gitu. Makanya irhamu, ya, bersilaturahim ya dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, dan mudah-mudahan, tetapi jangan terlalu ditakuti sehingga kepada kita itu bebannya berat. Ini merupakan satu ujian. Mungkin perang biologi kan gitu kan, mungkin perang-perang yang lainnya nuklir dan sebagainya, tetapi ini juga adalah perang kita supaya kita itu sudah berapa 75 tahun supaya kita itu tidak kembali menjadi masyarakat Indonesia yang bodoh, ya, bodoh pandangan, bodoh ilmu dan lain sebagainya, sehingga maju-maju kemudian disebut negara berkembang terus-terusan, supaya kita maju. Makanya kata Habibie dulu itu isinya tahun 2000 Indonesia itu akan menjadi negara terbesar di antara di Asia Tenggara, kan gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan hidup juga isinya menjadi pemacu, ya, dan pemicu hal-hal yang positif demi kemajuan Setinkas Muhammadiyah Ciamis. Kemudian juga Bapak kita khususnya Rois Al-Jamiah Setinkas Muhammadiyah sekarang ini sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi oleh karena itu doakan oleh kita, mudah-mudahan sepokos bihari dari Allah yang memberikan penyakit dan Allah yang menyembuhkannya. Jadi oleh karena itu marilah kita berpikir, olah pikir dan kehidupan. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sanusi, ZA, yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Setinkas Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Nur Hidayat, SKM, MM, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad
وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'd. Yang saya hormati Badan Pembina Harian, alhamdulillah hadir Pak Watan Sang Sejahtera. Yang saya hormati Kapolri D3 beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati di sini ada Ibu Asrama dan Ibu Dapur jelas hadir yang selama ini ya teman-teman mahasiswa melayani. Yang saya hormati panitia, BEM, dan seluruh angkatan 21 yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini dalam kondisi COVID kita bisa bertemu tatap muka, ya, offline. Ini baru pertama kali kegiatan diizinkan oleh Pak Ketua dalam rangka kita offline. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa ada proses perkembangan kekinian dari sisi pandemi COVID. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus sehingga kita bisa bersama-sama offline. Salawat dan salam kita curahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman mahasiswa yang kami hormati, mohon maaf Pak Ketua tidak bisa hadir pada saat ini. Beliau posisi di Bandung. Titip salam. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dan walafiat. Yang kedua, perlu kami sampaikan, sebagaimana tadi pertanyaan Pak Kaprodi berkaitan dengan kondisi COVID pada saat ini, bahwa ada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan proses pendidikan pada saat ini. Di antaranya adalah dari semenjak bulan Maret sampai saat ini, melihat perkembangan yang ada dan sekaligus himbauan dari pimpinan pusat, Majelis Dikti, pimpinan pusat Muhammadiyah, dan sekaligus kita mengkaji, menganalisa kondisi COVID pada saat ini, maka sampai saat ini belum ada keputusan untuk offline. Tetapi kami yakin dengan kondisi terus berkembangnya informasi-informasi yang ada, apalagi bahwa kita sekarang, pemerintah sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin untuk membuat antibodi, sehingga sudah kita bisa prediksi ke depan seperti apa. Kalau tadi disampaikan mudah-mudahan di bulan Januari, saya prediksi bahwa di tahun akademik semester genap, mudah-mudahan ya, ada perkembangan baru. Ini baru mudah-mudahan, tetapi nanti kita perkembangan. Yang sekarang diberikan kebijakan di antara adalah untuk kegiatan laboratorium itu bisa offline, tetapi dengan mekanisme protokol kesehatan dan dibatasi. Jadi ketika ada mahasiswa satu kelas 40, maka laboratorium itu diatur supaya tidak bergelombang. Ini yang jadi kebijakan selama ini diberikan berkaitan dengan laboratorium. Karena memang kalau online yang selama ini kita lakukan bersama-sama banyak keterbatasannya. Sehingga untuk penguatan vokasi Anda adalah di laboratorium sebelum kita ke rumah sakit. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan COVID-nya semakin hilang. Bahkan ada yang memprediksi setelah terpilihnya Presiden Amerika yang baru, ya, COVID bisa hilang. Ya mudah-mudahan saja. Itu konspirasi dan lain sebagainya. Teman-teman semua dari institusi, sebagaimana kita sampaikan panitia yang kemarin kita komunikasi dengan Pak Ketua, diizinkan, dan sekaligus ini menjadi salah satu poin tersendiri bahwa kegiatan-kegiatan yang kita tidak bisa prediksi dengan adanya COVID, alhamdulillah sekarang sudah mulai kita, ya, walaupun memang tadi ada protokol kesehatan itu wanti-wanti, sehingga jarak, masker, terus juga hand sanitizer dan lain sebagainya sudah dengan
aturan protokol kesehatan kita ikuti. Dan untuk kegiatan ini, saya kira kita apresiasi dari pimpinan berkenan dengan kegiatan syukuran ini. Dan ini menurut BEM pertama kali kegiatan SEMA yang ada di Prodi D3 Ilmu. Ini walaupun dalam kondisi COVID, walaupun dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan kita untuk bertemu, tetapi bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya kira kita apresiasi. Yang ketiga, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini tidak lepas ya, dari yang namanya kebijakan institusi, sehingga berjenjang dari BEM, dari SEMA, BEM, terus Prodi, itu juga nanti ke rektorat, ya, sehingga nanti keputusan kebijakannya berjenjang dan alhamdulillah itu sudah dilalui bersama. Bapak dan Ibu dan seluruh teman-teman mahasiswa, temanya adalah menjalin silaturahmi dengan sesama tanpa memandang batasan. Saya kira proses silaturahim itu harus terus-menerus dan jangan dibatasi sehingga junioritas sekarang sudah mulai tidak ada. Karena apa? Boleh jadi yang junior lebih baik, boleh jadi yang senior kalah dengan junior. Sehingga dalam sharing keilmuan itu kita tidak dibatasi siapa yang berbicara, siapa yang ngasih share, siapa yang ngasih ilmu. Sehingga proses batasannya sudah mulai kita hilang. Yang dulu mungkin sejarah yang dulu kita dibatasi dengan junior, senior, tapi sekarang jelas sudah tidak ada. Sehingga sudah tepat ketika silaturahim tidak ada batasan siapa tingkat berapa dan lain sebagainya dalam bentuk silaturahim. Tapi dalam kaitan ikatan komunitas, saya kira harus dikuatkan kembali. Sehingga yang tadi ada logo di antara bintang itu ilmu dan iman, saya kira seimbang. Kita tahu bahwa janfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma. Dua hal, iman dan ilmu harus seimbang. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Kang Prodi bukan hanya sebatas Anda mengejar tentang teori-teori tentang perawatan, juga harus mengejar tentang teori-teori tentang masalah keimanan. Sehingga implementasinya nanti di lapangan, kesimpulan itu muncul. Anda pinter, ya soleh. Akhlaknya baik, ilmunya kuat. Ini yang diharapkan. Karena proses penilaian itu bukan kognitif saja. Tapi afektif dan psikomotor. Buat apa Anda pinter, tapi akhlaknya tidak baik. Lebih baik Anda pinter, akhlaknya bagus. Ini yang diharapkan, sesuai dengan visi kita adalah Anda bukan hanya dari sisi profesionalitas profesi keperawatan, tetapi juga ada betul-betul Islami yang mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari. Ini harapan yang kita inginkan supaya Anda betul-betul bisa lulus dari sini itu dua hal ini, sehingga prosesnya itu harus terus dipupuk dan diantaranya adalah Anda harus punya ikatan yang kuat sesama angkatan. Kenapa? Karena setan akan lebih mudah menggoda manusia ketika sholatnya munfarid. Serigala akan lebih mudah menerkam kambing yang keluar dari barisan. Ikatan itu saya kira membuat satu kekuatan tersendiri dalam rangka untuk mencapai Anda cita-cita bersama. Sehingga nanti komitmen yang harus dibentuk, kekuatan ikatan yang harus dibentuk, supaya apa? Nanti Anda lulus dari sini, Anda betul-betul lulus semua. Yang pertama lulus semua tanpa harus ada yang tertinggal. Yang kedua lulus dengan sempurna minimal, ya IPK-nya di atas 3. Juga Anda betul-betul bisa ikatan itu terus menerus, jangan sampai ketika lulus selesai. Tapi apa yang disampaikan oleh Kang Prodi dan juga perawatan, bahwa ikatan ini terus menerus sampai akhir hayat, tanpa dibatasi dengan Anda status mahasiswa. Sehingga komunitas perawatan 21 itu tidak dibatasi dengan kan tidak ada pembubaran ikatan. Gitu ya. Sehingga ikatan ini atau komunitas ini adalah terus menerus. Beda dengan pengurus BEM
Beda dengan pengurus SEMAT yang dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu, ketua angkatan saya kira Anda terus mengikatkan, menguatkan dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan supaya biar bersama-sama kita sukses dari sini. Dan saya kira kekuatan ini menopang bagaimana proses pendidikan ini berjalan dengan baik. Ya. Jangan sampai akhirnya dengan ikatan ini Anda bercerai-berai. Anda akhirnya kuliahnya tidak fokus dan seterusnya. Yang terpenting adalah ketika membuat ikatan, bagaimana kita bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Akan lebih mudah kalau kita bersama-sama dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, atas nama institusi, kami apresiasi setinggi-tingginya pada teman-teman yang melaksanakan kegiatan ini. Ini syukuran angkatan 21 tingkat 2 ya. Yang tahun akademiknya 19, 20 dan 21. Oleh karena itu, hari ini hari Kamis, hari Rabu, tanggal 11 November 2020 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian logo dan nama angkatan Kopratu dengan ini diresmikan. Pesan bahwa kalimatnya jangan sampai dipenggal. Kopratu. Ini satu kesatuan untuk Kopratu gitu ya. Jangan sampai jadi Kopratu kalau perawat. Kopratu seolah-olah nanti kalimatnya beda. Jadi Kopratu. Jadi satu kesatuan kata yang utuh untuk sebuah ikatan. Sekali lagi kami sampaikan selamat bagi teman-teman angkatan 21. Saya kira tadi sudah dijelaskan lambang, logo, dan itu menjadi kekuatan kita sendiri dalam untuk mencapai tujuannya. Terima kasih, mohon maaf bila yufi sabarhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nur Hidayat SKM MM, kepada Bapak Dr. Andes ZA, Bapak Suhanda SAG Eskop dari Mkes, dan kepada Rafiudin dipersilakan untuk menandatangani lembar pengesahan sebagai simbol peresmian logo dan nama angkatan. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpang sebagai simbol peresmian logo dan nama angkatan. Kepada Rafiudin dipersilahkan untuk memotong tumpeng dan diberikan kepada Bapak Nur Hidayat SKM MKM.
Selanjutnya diberikan kepada Bapak Dr. Andus Sanusi, ZA sama Bapak Suhanda. Untuk acara selanjutnya, pemberian cindera mata dari Angkatan 21 kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan, kepada Ketua BPH Stikes Muhammadiyah Ciamis, dan kepada Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Dr. Andes Sanusi ZA dipersilakan untuk menerima pelatihan sebagai cindera mata dari Angkatan 21. Selanjutnya kepada Bapak Suhanda, maaf saya ulang. Selanjutnya kepada Bapak Nur Hidayat untuk menerima plakat sebagai cindera mata dari Angkatan 21. Terima kasih kepada Saudara Rafi Udin yang telah memberikan plakat atau sebagai cindera mata kepada BPH Stikes Muhammadiyah Ciamis, Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis, dan kepada Ketua Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Untuk acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Wahyu Dwi Suharjono. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan mukafi wa mukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika wa dini sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minna wa maghfiratan. Allahumma inna fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa minan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahyu Dwi Suharjono yang telah memimpin doa. Hadirin yang kami hormati, acara telah selesai dilaksanakan. Kini tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara peresmian logo dan nama angkatan dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Kami di sini selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap, siap. Kepada tamu undangan, kepada dosen, dan yang ada berada di tempat ini dipersilakan untuk mengambil konsumsi yang sudah disediakan oleh konsumsi panitia.